Pertengkaran Yakub dan Esau ini semakin sering terjadi saat mereka beranjak dewasa. Sifat buruk Esau ini tidak pernah berubah. Bahkan ia tetap mengejek Yakub, bahkan menghina, bahkan yang lebih ininya lagi mengancamnya. Sehingga tak lama kemudian dirinya mendengar sebuah suara yang datang dari malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihissalam ini harus menjalani pengembalaan kambing ya selama 7 tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, dan bagi kalian yang belum subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Dan di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah, yaitu kisahnya seorang Nabiullah yang bernama Nabi Yakub alaihissalam. Mungkin kalian sudah mengetahui tentang Nabi Yakub alaihissalam, tapi di sini tidak ada salahnya saya kembali membahas tentang kisah beliau ya. Untuk itu jangan lama-lama, kita langsung aja ke kisahnya. Check it out. Oke ya teman-teman semua, bahwa Nabi Yakub itu merupakan putra Ishak alaihissalam dari ibunya yaitu Ribka. Dan Nabi Yakub ini merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau terlahir kembar bersama saudaranya bernama Esau atau dipanggil Is ya. Mereka semua diharapkan menjadi penerus kakeknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendakwahkan dan mengamalkan perbuatan baik. Nabi Ishak mengajarkan anak-anaknya tentang agama dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi hamba yang selalu beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya Nabi Yakub sajalah yang selalu menjalankan apa yang diajarkannya. Sementara Esau atau Is ini berbanding terbalik ya teman-teman semua. Jadi dia tidak mengamalkan kebaikan dan bahkan memiliki sifat yang iri, dengki, sombong, dan suka pamer. Di usia semakin remaja, Yakub dan Esau ini sering bertengkar. Teman-teman semua, Nabi Yakub lebih sering mengalah dari kakaknya. Nasihat-nasihat yang diberikan Nabi Ishak alaihissalam kepada mereka hanya didengar Yakub saja. Lalu Nabi Ishak dan istrinya mulai memikirkan tentang ajaran agama Allah. Sepertinya cocok dengan sifat yang dimiliki oleh Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ini memiliki sifat yang soleh dan melakukan perbuatan yang terpuji. Pertengkaran Yakub dan Esau ini semakin sering terjadi saat mereka beranjak dewasa. Esau ini selalu mengejek adiknya yaitu Yakub. Akan tetapi Yakub itu merupakan orang yang sabar dan tidak pernah membalasnya. Nah, suatu ketika Yakub sudah merasa tidak tahan lagi. Lalu Yakub mengadukannya kepada Nabi Ishak atau ayahnya atas apa yang dilakukan oleh kakaknya itu. Lalu Nabi Ishak alaihissalam ini menasehati keduanya ya, terutama Esau ya. Mereka dinasehati karena sikapnya yang tak kunjung berubah dengan kebiasaan buruknya. Lalu Nabi Ishak merencanakan Esau untuk segera dinikahkan agar sifatnya berubah ya, supaya bisa menjadi lebih baik lagi ya teman-teman. Kalau sudah punya istri biasanya begitu, ada perubahan. Namun meskipun sudah menikah dan hidup berumah tangga, ternyata sifat buruk Esau ini tidak pernah berubah ya teman-teman semua. Bahkan ia tetap mengejek Yakub, bahkan menghina, bahkan yang lebih ininya lagi mengancamnya. Akhirnya Yakub pun mulai kembali menceritakan hal tersebut kepada ayahnya yaitu Ishak. Lalu Nabi Ishak alaihissalam pun kemudian mulai berdoa ya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Yakub ini mendapatkan atau mewarisi sifat kenabian yang dimilikinya, dan juga berdoa agar Yakub dapat memiliki keturunan yang menjadi nabi dan raja. Dan akhirnya Nabi Ishak alaihissalam berencana menitipkan Nabi Yakub alaihissalam ini ke Irak, yaitu tempat saudara istrinya, yakni Syekh Laban, agar Nabi Yakub alaihissalam tidak diganggu lagi oleh saudaranya Esau.
Nabi Ishak alaihissalam pun mulai membicarakan rencananya ini kepada sang istrinya. Karena Nabi Yakub alaihissalam adalah anak yang taat kepada orang tuanya, saran rencana itu pun diterima olehnya. Saat akan menitipkan anaknya, Nabi Ishak alaihissalam berpesan agar anaknya dapat terus belajar ilmu agama di rumah pamannya itu. Dan beliau juga berpesan untuk berhati-hati saat menyusuri jalan untuk menuju Irak. Nabi Yakub harus melewati gurun pasir Sahara yang sangat luas dalam perjalanannya. Teman-teman semua, perjalanannya dilakukan pada malam hari untuk menuju Irak, sedangkan siang harinya ia gunakan untuk beristirahat. Karena kalau siang hari itu panas ya, perjalanan siang hari itu tidak akan kuat. Jadi perjalanan dilakukan otomatis di malam hari. Dan dengan rasa percaya dan kesabarannya bahwa ia itu akan segera sampai ke Irak. Perjalanan panjang ini menjadi ujian pertamanya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam mulai merasa sangat lelah hingga ia mencari tempat untuk beristirahat dengan nyaman dan bisa tidur dengan pulas. Ketika tertidur, Nabi Yakub alaihissalam ini bermimpi bahwa di masa kehidupan depan atau yang akan datang penuh dengan rezeki dan kedamaian, hingga berkeluarga dan memiliki anak cucu, bahkan mampu mendirikan kerajaan besar dan sejahtera. Nah, setelah terbangun dari tidurnya, ia pun melanjutkan perjalanannya menuju Irak. Selama perjalanan, mimpi yang datang kepadanya terus terpikirkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, sehingga tak lama kemudian dirinya mendengar sebuah suara yang datang dari malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan wahyu kepadanya. Jadi disinilah wahyu pertama kali yang dia terima ya teman-teman semua. Dan setelah itu Yakub diangkat menjadi seorang nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya, diangkatnya itu ketika dalam perjalanan. Nabi Yakub alaihissalam ditugaskan untuk menyebarkan kebenaran kepada umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub alaihissalam juga diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Baitul Maqdis, yaitu kehidupan yang bahagia dan pekerjaan yang sangat besar. Mendengar hal tersebut, rasa lelah yang tadinya dirasakan oleh Nabi Yakub alaihissalam pun seketika hilang. Nabi Yakub alaihissalam seperti kembali berenergi dan berjalan dengan sangat cepat agar sampai ke Irak dengan sesegera mungkin. Nabi Yakub alaihissalam sampai di Irak setelah beberapa hari melakukan perjalanan. Beliau diantar oleh putri pamannya yaitu Rahil ke rumah pamannya. Jadi beliau ketemu ya di jalan dengan seorang gadis yang bernama Rahil ya, anak pamannya itu. Lalu beliau diantarakannya. Dan saat sampai di rumah pamannya, lalu beliau memberikan surat yang dibawakan olehnya, yaitu dari bapaknya Nabi Ishak untuk diberikan kepada Syekh Laban. Dan isi surat tersebut adalah keinginan Nabi Ishak alaihissalam yang ingin menjodohkan Nabi Yakub alaihissalam dengan salah satu putri dari Syekh Laban. Nah, teman-teman semua, sebelum menikahkan Nabi Yakub alaihissalam dengan putrinya, Syekh Laban ini memberikan syarat kepada dirinya. Dan syarat tersebut, Nabi Yakub alaihissalam ini harus menjalani pengembalaan kambing ya selama 7 tahun ya. 7 tahun ini untuk mendapatkan seorang gadis untuk dinikahinya ya, yang nantinya ini akan menjadi mas kawin pernikahannya. Dan Nabi Yakub alaihissalam ditanya ingin menikahi putrinya yang mana. Lalu ia menjawab ingin menikahi Rahil ya. Pertama kali karena beliau bertemu dengan Rahil, dan yang kedua mungkin Rahil lebih cantik dari kakaknya ya. Kemudian hal itu tidak dapat dilakukan apabila ia tidak menikahi kakaknya terlebih dahulu. Jadi karena hukum adat ya yang berlaku di situ, bahwa tidak boleh melangkahi kakaknya untuk menikah.
Dan di kita juga begitu ya teman-teman semua. Kalau kakaknya belum menikah, adiknya nggak boleh menikah. Biasanya begitu. Akhirnya Nabi Yakub pun menyetujui segala persyaratan yang diberikan. Setelah itu Nabi Yakub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengabulkan keinginan ayahnya dan ibunya yang ingin menikahkannya dengan putri Syekh Laban. Nabi Yakub alaihissalam pun akhirnya dapat menikah dengan Laya, yaitu putri Syekh Laban. Nah, setelah dirinya mengembala selama 7 tahun ya. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam pun melakukan ujian yang kedua untuk menikahi Rahil dengan mengembalakan kambing, dan ujian tersebut pun juga berhasil dilakukannya. Yang akhirnya tadinya hanya ingin menikahi adiknya ya, karena aturannya seperti itu. Yang akhirnya ya dua-duanya dinikahi, karena syariat pada waktu itu dibolehkan ya menikahi adik kakak ya. Akhirnya kedua putri Syekh Laban pun jadi istri dari Nabi Yakub alaihissalam. Laya dan Rahil sangat senang dan menilai bahwa suaminya itu sangat baik sekali. Hingga akhirnya keduanya ini ingin membalas kebaikan Nabi Yakub tersebut dengan sepakat ya menikahkan Nabi Yakub alaihissalam dengan kedua pembantunya, yaitu yang bernama Balhah dan Julpah. Jadi luar biasa ya, ada seorang istri yang menghadiahkan pembantunya terhadap suaminya. Berarti itu kan laki-laki yang emang sudah dipercaya oleh para istrinya ya teman-teman semua. Lalu Syekh Laban yang mendengarnya pun ini terkejut ya dengan keputusan Laya dan Rahil anaknya itu, bahwa mereka ya menghadiahkan pembantunya itu untuk dinikahi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Luar biasa. Namun teman-teman semua, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam pun diizinkan untuk menikah dengan kedua pembantunya itu ya. Jadi oleh ayah kedua putrinya itu diizinkan ya. Dan kebahagiaan pun akhirnya dirasakan oleh Laya dan Rahil karena dapat memberikan hadiah untuk Nabi Yakub alaihissalam. Karena Nabi Yakub alaihissalam ini dikenal sangat baik dan sangat mulia sekali, sehingga para istrinya itu sangat percaya sekali kepada beliau, sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk memberikan pembantunya untuk dinikahinya. Di zaman sekarang seperti kita ya, waduh, gimana mau bisa adil ya? Mungkin dipentung sana, dipentung sini ya, udah kebayang ya. Ya, tapi kita harus memakluminya ya teman-teman semua, karena kita bukan makomnya itu. Kalau Nabi Yakub alaihissalam sudah makomnya, karena di dalam mengurus rumah tangga itu ada ilmunya ya teman-teman semua, dan itu harus kita pahami ya. Dan sementara kalau kita lakukan hal seperti itu, bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, tapi neraka dunia yang akan kita dapatkan. Betul nggak ya? Tolong komen di kolom komentar ya. Bagi yang setuju untuk laki-lakinya seperti Nabi Yakub, ataupun yang emang tidak setuju, silahkan komen. Oke? Nabi Yakub ini dikaruniai 12 orang anak dari keempat istri tercintanya itu. Dari Laya, dia dikaruniai 6 orang anak. Ini paling banyak ya, karena yang dinikahi pertama kali yang bernama Sam'un. Ini Sam'un sudah kita bahas ya di video yang kemarin ya. Nabi Sam'un itu anak dari Laya ternyata. Yang pertama Sam'un, Raubin, Lewi, Yahuda, Yazakir, dan Jabulan. Sementara dari istri kedua yaitu Rahil ini dikaruniai 2 orang anak yang bernama Benyamin dan Yusuf. Lalu sementara dari Zulpa ini dikaruniai 2 orang anak bernama Kan dan Asyar. Sedangkan dari istri yang terakhir dikaruniai 2 orang anak bernama Daan atau Dan dan Nafta ya. Jadi itulah anak-anak Nabi Yakub alaihissalam ya, berjumlah 12 orang dari 4 orang istri. Meskipun memiliki pernikahan yang bahagia, tetapi tidak luput dari ujian ya. Ujian terberat dari Nabi Yakub adalah anak-anaknya.
Karena waktu itu Nabi Yakub memiliki 12 orang anak yang tentu ini membuat ada banyak konflik saudara yang terjadi ya. Disebutkan dalam riwayat bahwa anak kesayangan Nabi Yakub alaihissalam itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam ini merupakan anak kesayangannya. Karena hal itu, maka saudara-saudara dari Nabi Yusuf pun merasa iri. Lalu mereka menyusun rencana untuk membuang Nabi Yusuf ketika kecil itu ke sumur ya. Nah, sejak itu maka Nabi Yakub merasakan kehilangan yang sangat mendalam ya. Matanya yang terus menangis pun akhirnya menjadi buta ya. Dan kisah Nabi Yakub buta ini pun menjadi salah satu teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Yakub itu sendiri. Sehingga suatu hari Nabi Yusuf ternyata masih hidup. Beliau dan Nabi Yusuf itu akhirnya meminta saudaranya itu untuk mengusap pakaian miliknya pada mata Nabi Yakub. Dan tidak beberapa lama akhirnya Nabi Yakub bisa melihat lagi. Jadi ceritanya panjang ya tentang Nabi Yusuf. Yang jelas waktu itu Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang terkenal, yang memiliki kekuasaan, dan adik dan kakak-kakaknya itu pada datang ke sana meminta tolong. Dan seperti itulah kejadiannya. Nah, sekarang kita beranjak kepada mujizat Nabi Yakub alaihissalam. Jadi teman-teman semua, semasa kenabiannya, ini Nabi Yakub alaihissalam itu tentu saja dianugerahi mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti para nabi-nabi pendahulunya. Hanya saja memang mujizat tersebut itu berbeda-beda. Lantas apa saja ini mujizat Nabi Yakub alaihissalam? Mari kita bahas. Oke teman-teman semua ya, bahwa mujizat pertama itu bahwa Nabi Yakub itu mampu mencium aroma dari jarak jauh. Nabi Yakub alaihissalam ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Dan saking tajamnya teman-teman semua, beliau ini sampai bisa mencium bau bahkan dengan sangat jauh sekali, hingga 8 hari perjalanan itu sudah bisa tercium. Dan yang paling menakjubkan adalah ia sudah bisa mencium aroma baju Nabi Yusuf alaihissalam padahal belum ada di rumah. Jadi masih dalam perjalanan jauh ya. Kemudian mujizat yang kedua, beliau mampu melihat kembali setelah buta ya. Mujizat ini didapatkan lewat perantara Nabi Yusuf alaihissalam, hanya dengan usapan gamis yang pernah dipakai Nabi Yusuf. Lalu penglihatan Nabi Yakub itu kembali normal ya. Terus mujizat yang ketiga yaitu memiliki umur yang panjang. Nah, di sini Nabi Yakub ini mempunyai umur yang sangat panjang sekali, yaitu berusia 147 tahun ya. Beliau konsisten mengajak umatnya untuk beribadah dan percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam. Mungkin di sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat baik sekali dari kisah Nabi Yakub ini. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadikan insan yang lebih baik lagi, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih taat lagi di dalam menjalankan syariat Islam. Dan tentu keinginan kita semua, kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Di dunia kita bahagia dan di akhirat pun kita bahagia. Ukuran kebahagiaan di akhirat kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Cita-cita kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian ya teman-teman semua kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.